Silakan Mbak. Uh, uh, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Semoga hari ini tetap sehat dan menjalani hidup pemberian Tuhan dengan segala pengharapan. Agak bising, ya memang agak bising. Namun di belakang saya adalah pekerjaan yang mulia. Semua pekerjaan sih mulia, cuman mereka luar biasa. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak itu. Beliau bukan dari daerah sini, tapi jauh. Dan ia menyewakan traktor itu untuk mengolah. Kemana-mana dia melakukan itu ketika musim penghujan. Nah, berkaitan dengan membajak sawah, ya, membajak sawah. Kita akan merenungkan salah satu ayat Alkitab tentang membajak sawah atau mengolah tanah, mengolah tanah. Oleh karena itu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersaat teduh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saat ini kita bersama renungkan terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-4. Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang ke-4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang peri itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, firman Tuhan ini adalah salah satu gambaran yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia berkaitan dengan kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel telah jauh dari kehendak Tuhan. Maka ketika Yeremia dipanggil Tuhan, ia diberikan sebuah gambaran seperti tukang periuk. Dan pada waktu itu, ketika Yeremia diminta untuk datang ke tukang periuk, ia melihat, dalam ayat 4 ini melihat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, saudara yang terkasih, memang kalau berkaitan dengan tukang periuk, tanah itu diempleng-empleng kalau orang Jawa bilang. Lalu dibentuk lagi, kalau nggak pas ya dibentuk lagi. Sama, saya mengambil filosofi ini, membajak tanah, sawah, itu adalah cara mereka untuk kembali mengolah tanah itu menjadi lebih subur. Dan biasanya kalau ilmu pertanian yang baik, ketika sudah dibajak ini akan didiamkan terlebih dahulu agak begitu lama, ya, agak begitu lama supaya unsur haranya kembali dipulihkan. Tapi sayangnya kadang-kadang orang itu pengen cepat. Ya, kita lihat ketika mereka mengolah sawah ini, kemudian tidak berselang lama, seminggu atau 2 minggu tergantung dari bibit. Tergantung dari bibit yang ditanam. Di depan saya ada, ya. Nanti bisa Bapak Ibu saksikan. Kalau sudah gede, nah baru ditanam. Padahal yang baik itu ketika diolah, didiamkan terlebih dahulu agak lama, mungkin sebulan mungkin ya, atau berapa minggu gitu, 3 mingguan mungkin. Nah, setelah itu baru ditanam, agar tumbuh tanaman baik, tumbuhnya tanaman itu menjadi lebih baik. Nah, ada harapan, ada proses dalam memperbaiki kehidupan. Sama seperti sosok petani ini. Mereka akan mengolah tanah, memprosesnya dengan baik. Walaupun bukan perkara mudah, saya nyemplung ke situ lagi mungkin sudah canggung,
Dulu saya pernah main di sawah. Karena saya pernah juga punya sawah. Ya. Tapi saya dulu sukanya bukan ikut bapak saya untuk berujul, untuk membaca. Main lumpur itu saya sukanya. Nah, itu sekedar cerita sisipan. Tetapi yang kita ingin renungkan bersama bahwa proses untuk mengolah tanah itu bukan perkara mudah. Ya, butuh tenaga, butuh waktu, butuh kerja keras. Nah, Allah memproses kita seperti itu. Kadang-kadang kita harus melalui proses yang begitu keras, melalui proses yang begitu tidak nyaman. Tetapi tujuan Allah mengolah kita itu sama seperti tujuan petani mengolah sawahnya, supaya tumbuh tanaman yang lebih baik, sama seperti diri kita. Jadi bergembiralah saat kita sedang diolah oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sedang diproses untuk menjadi lebih baik. Kalau kamu sengsara, itu artinya kamu sedang diperbaiki. Kalau kamu sedang merasakan perkara yang berat, itu artinya bahwa kamu sedang didandani atau sedang diperbaiki menjadi lebih baik. Pemaknaan itu yang harus kita punya saat ini, supaya kita tidak merasa bahwa beban hidup kita terlalu berat. Kita merasa bahwa perkara ini terlalu berat. Tidak. Justru ketika kita merasa perkara ini berat, kita serahkan kepada Tuhan, kita bisa memaknai bahwa Tuhan sebenarnya sedang memperbaiki diri saya menjadi lebih baik. Bisa tumbuh menghasilkan buah yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau hari ini kita mengalami perkara-perkara hidup yang berat, dan Tuhan sedang mengolahnya sedemikian rupa, maka yang penting adalah bagaimana kita menselaraskan tujuan Tuhan dengan keinginan kita. Supaya dengan demikian kita akan melihat bahwa memang dalam proses yang sedang dikerjakan Tuhan sekalipun itu berat, ada hal baik yang membuat kita menjadi tumbuh, menghasilkan buah di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin.